Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Ya tepatnya akan saya mulai sampai 3 hari ke depan ya. Jadi bisa dikatakan malam ini sampai 3 hari ke depan. Nah, untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mencari petunjuk ya. Kira-kira 3 bantuan apakah ya, yang diberikan leluhur buat kalian, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, sekali lagi ya, ini sesuai dengan tema yang barusan saya informasikan ya. Saya akan tadi mengatakan saya akan mencoba mencari petunjuk ya, kira-kira 3 bantuan apakah yang akan diberikan leluhur buat kalian, kan seperti itu. Oke ya, sekarang kita buka untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk Five of Pentacles. Ini petunjuk buat kalian ya. Saya akan mendeteksi dulu.
Oke sobat ya, alhamdulillah ya saya sudah mendapatkan sinyal ya. Di sini sekali lagi kartunya keluar Five of Pentacles, ada 5 koin. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini kelihatannya ketika kalian adanya mungkin kesulitan ya untuk mungkin menentukan sebuah sikap ataupun mungkin untuk menentukan sebuah jalan ataupun pilihan ya. Dimana di saat posisi kalian lagi bingung mungkin ya, lagi bingung ataupun lagi semerawut lah, dan mungkin kurang bisa berfokus, kurang bisa berkonsentrasi ketika ada masalah untuk menentukan pilihan ataupun menentukan sikap ataupun menentukan jalan. Nah, di situ kan kalian bingung. Nah, insya Allah ya di sini saya mendapatkan sinyal. Ini kelihatannya leluhur kalian ya, di kartu pertama di sini akan memberikan sebuah energi sobat. Ini syukur alhamdulillah ya. Katanya leluhur kalian mau memberikan suatu energinya buat kalian. Fungsinya untuk apa? Ya bisa saja kalau saya tangkap maksudnya, bisa saja kalian akan diberikan sebuah intuisi ataupun mungkin ketajaman dalam batin ataupun dalam hati kalian, sehingga kalian biarpun kalian semerawut ataupun mungkin sumpek banyak masalah, insya Allah kalian akan tepat ataupun mampu ya mengambil sebuah pilihan ataupun menentukan sikap ataupun menentukan jalan mana yang terbaik buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya sinyal yang saya tangkap ya. Dalam arti leluhur kalian itu memberikan sebuah energi, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya rasa ya syukur alhamdulillah sobat ya. Jangan disepelekan loh ya, meskipun leluhur kalian memberikan sebuah energi dan itu memberikan sebuah ketajaman intuisi nantinya buat kalian, itu kan harus disyukuri sobat. Itu biar apa? Biar kalian itu tepat ya, mengambil sebuah keputusan ataupun menentukan sikap ataupun menentukan jalan mana yang nantinya terbaik buat kalian ketika ada masalah dan itu akan bisa selesai. Itulah ya salah satunya leluhur kalian itu membantu kalian menajamkan intuisi kalian ataupun menajamkan energi rasa dalam hati kalian. Biar apa? Ya itu tadi, biar kalian mungkin ya tidak apa ya, tidak selalu salah untuk memilih gitu loh. Untuk memilih sebuah keputusan ataupun untuk mengambil sebuah tindakan-tindakan. Biar kalian tidak terperosok. Itu tujuannya leluhur kalian, salah satunya membantu ya, memberikan energinya buat kepekaan intuisi kalian ya. Itu ya yang saya tangkap di kartu pertama. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita buka untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk Two of Pentacles sobatnya. Sini. Saya akan mencari petunjuk dulu ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya dengan adanya petunjuk Two of Pentacles ya, dan saya mendapatkan sinyal ya dari leluhur kalian ya di sini. Di sini kelihatannya banyak dari kalian sih yang mungkin apa ya, kurang adanya kestabilan ya di sini. Tentang berbagai apapun itu, masih sering terhantam konflik lah, masih sering terhantam sebuah masalah-masalah ataupun problem lah. Cuman di sini kelihatannya lebih dititik beratkan sama faktor ekonomi ataupun finansial di sini. Jadi banyak kalian, maksud saya, jadi banyak dari kalian ya, yang mungkin secara ekonomi ataupun secara keuangan ini lagi mungkin terpuruk ya, ataupun ya apa katakanlah lagi sedang tidak ada peningkatan di sini. Yang kalian rasakan bahkan banyak sendatan, sudah berjuang keras, gitu loh. Sudah berusaha keras bahkan sampai kewalahan, seakan-akan kalian masih sulit untuk mendapatkan kestabilan, untuk mendapatkan apa yang sedang kalian inginkan gitu loh. Ya. Secara maksimal ya, agar bisa apa? Agar bisa menutup mungkin kebutuhan-kebutuhan kalian yang berhubungan dengan faktor keuangan. Nah, dari pembahasan yang barusan saya informasikan di kartu kedua di sini, sekali lagi saya mendapatkan sinyal dari leluhur ya.
leluhur kalian. Di sini kelihatannya leluhur kalian, apa ya, bisa dikatakan ikut memberikan sebuah jalan kayaknya, nantinya loh ya, gitu. Akan memberikan sebuah jalan, akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan dengan caranya sendiri. Nggak tahulah, mungkin kalian tiba-tiba mendapatkan rezeki, gitu loh, dari mana datangnya, gitu loh. Karena jelas ya di sini kelihatannya leluhur kalian juga ikut memikirkan, bukan hanya memikirkan ya, kalau saya tangkap sinyalnya, dia juga ikut bekerja dengan caranya sendiri, sobat. Itu tadi yang saya maksud. Entah kalian kesulitan mungkin, apa ya, ada suatu mungkin bisnis ataupun pekerjaan, ketika kalian kesulitan, nah leluhur kalian di situ diam-diam ikut membantu kalian, sobat, dengan caranya sendiri. Bisa saja akan ada kemudahan-kemudahannya yang mungkin, sulit deal, misalkan nih akan akan apa, akan menemukan deal ya, katakanlah seperti itu. Bagi mungkin kalian yang bisnis ataupun, pekerja apapun ya, di situ akan lebih cepat di-ACC lah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya sebuah deal ya, apapun itu loh ya, nah maka di situ kalian akan mendapatkan sebuah kelancaran ataupun menerima sebuah rezeki-rezeki tanpa tak terduga. Nah, itu bisa saja loh, ya, reaksi dari, bantuan, dari leluhur kalian. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan nantinya kalian akan mendapatkan sebuah kestabilan, ya, seperti itu ya. Oh, bagus ini ya, diam-diam leluhur kalian mengawasi kalian dan tahu jikapun kalian kesulitan, terutama di faktor finansial, dan leluhur kalian mau membantu kalian. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk death ya. Akan mencari petunjuk dulu ya. Oh ya, di kartu terakhir di sini luar biasa ya. Ini petunjuknya death dan saya mendapatkan sinyal dari leluhur kalian ya. Di sini kelihatannya, apa ya, leluhur kalian kelihatannya, bisa dikatakan sih sinyalnya itu akan ikut turun ya, dalam arti gini loh ya, ketika mungkin kalian mendapatkan serangan ya, lebih-lebih energi negatif ataupun black magic. Nah, maksud saya itu di sini leluhur kalian tuh ikut turun, sobat, gitu loh. Ya katakanlah bisa saja ikut akan menghajar ya, akan menghajar orang-orang yang mungkin selama ini menyakiti kalian, membuat kalian terpuruk, tapi dengan cara tak kasat mata. Nah, maka leluhur kalian tuh tahu. Nah, itu loh yang saya maksud. Jadi diam-diam juga leluhur kalian nih akan ikut turun gitu loh. Akan campur tangan dan akan menghajar siapapun orangnya, lebih-lebih yang menyakiti kalian itu dengan cara black magic ataupun dengan pengiriman energi negatif. Ini mantap ya, kelihatannya leluhur kalian juga, apa ya, geram di sini. Gitu loh. Jadi tidak mau melihat kalian itu selalu tersakiti ya. Mungkin ada yang sudah lama ya, gitu loh. Entah tersakiti masalah faktor apapun itu. Akhirnya apa? Jelas leluhur kalian di sini tidak terima. Makanya muncul death. Kelihatannya leluhur kalian ini mau menghajar siapapun orangnya ya. Gitu loh. Ya sama dengan caranya sendiri. Ya, karena kan yang menyerang kalian ini kan tak kasat mata, tidak bisa dilihat dari mata, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, maka leluhur kalian itu sebagai musuhnya. Sama-sama tidak bisa terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Nah, itu loh yang saya maksud ya. Jadi sangat luar biasa. Sekali lagi di kartu ketiga di sini, katanya leluhur kalian tidak main-main ya. Akan ikut mengajar, mungkin akan, apa ya, akan ikut mematahkan lah dalam faktor apapun. Jadi musuh kalian itu akan dipatahkan sama leluhur kalian, sobat. Entah mungkin tiba-tiba dia sakit, ataupun mungkin tiba-tiba seret rezekinya, ataupun rumah tangganya kacau, ataupun pekerjaannya mendapatkan sebuah problem-problem. Nah, itu yang saya maksud, bahwa leluhur kalian akan mematahkan ya semua keinginannya, semua harapannya, ya, semua target-targetnya. Kelihatannya akan dipatahkan semua di sini, sobat. Ini luar biasa ya.
Katanya leluhur kalian juga sangat marah di sini, tidak terima kalau kalian merasa tersakiti. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, saya tidak bisa berlama-lama untuk menyampaikan sebuah pesannya karena memang energi saya sedang apa ya, sedang agak turun ya. Karena mulai kemarin nih banyak yang apa ya, banyak yang minta bantuan buka aura dan adanya sebuah pembelian media. Maka di situ saya harus melakukan ya sebuah tirakat-tirakat ataupun ritual khusus. Makanya energi saya sekarang agak menurun. Jadi nggak bisa lama-lama. Yang jelas ya mungkin untuk menginformasikan ya bahwa leluhur kalian insya Allah ini akan berjalan sampai 3 hari. Nah, gitu loh. Mungkin kalian yang dihadapkan dengan sebuah kesulitan untuk memilih ataupun menentukan sikap ataupun menentukan jalan. Nah, sekali lagi di kartu pertama leluhur kalian turun membantu kalian untuk memberikan energinya agar intuisi kalian tajam untuk mengambil sebuah keputusan dan itu akan sangat tepat. Makanya ikuti feeling kalian ya. Ikuti intuisi kalian ketika menghadapi masalah terus intuisi kalian mengatakan, "Oh, ini jalan keluarnya." Nah, ikuti sobat, jangan ditolak. Itu berarti apa? Leluhur kalian sudah memberikan energi. Untuk apa? Biar kalian tidak salah pilih, biar tidak terprosok. Itu loh ya tujuannya. Jadi ikuti. Sama ya di kartu kedua di sini ya. Jadi kalian yang mungkin merasa kesulitan ya, syarat rezeki ataupun banyak sendatan. Nah, ketika mungkin tiba-tiba 3 hari ke depan terus adanya rezeki yang akan kalian dapatkan, entah dari mana datangnya. Ya itu berarti apa? Itu berarti leluhur kalian sedang berusaha juga bekerja membantu kalian untuk bisa melancarkan rezeki-rezeki kalian. Ya gitu loh. Jadi sifatnya itu membantu sobat. Nah, seperti itu ya. Makanya jangan heran nanti ketika di 3 hari siapapun kalian yang sudah menonton terus dapat rezeki ataupun mungkin deal-dealan masalah apa dan kalian di ACC di situ. Nah, berarti itu jelas leluhur kalian sudah turun dan membantu kalian bekerja dengan caranya sendiri. Sama demikian di kartu ketiga, kartu death. Bisa saja loh, mungkin kalian yang selama ini tersakiti ya, tanpa tahu siapa orangnya yang menyakiti kalian, bisa saja kalian tiba-tiba mungkin tidur mimpi mimpi orang yang menyakiti kalian itu tiba-tiba masuk di mimpi kalian. Nah, itu apa? Itu berarti orang itu mengalami kesusahan dan orang itu jelas sudah dihajar ataupun sudah dipatahkan sama leluhur kalian. Cita-citanya, keberhasilannya, harapan impiannya dibuat mampet itu kelihatannya sama leluhur kalian. Atau bisa saja mungkin kalian mendengar ya dari teman ataupun dari eh, apa dari orang-orang sekitar kalian ya. Misalkan apa ya, musuh kalian itu sakit, mungkin kalian akan pokoknya akan bisa mendengar lah, salah satunya seperti itu. Akan tahu sebuah informasi bahwa orang yang kalian yakini dan itu orang yang menyakiti kalian, maka di situ orang itu akan menuai apa yang selama ini pernah diperbuat sama kalian. Maka bisa dipahami ya. Misalkan ada yang sakit dan kalian yakin oh, orang itu yang selama ini berbuat jelek sama kalian, nah, berarti dia sudah dipatahkan sama leluhur kalian, dihancurkan sama leluhur kalian. Kira-kira seperti itu sobat ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, jadi tinggal kalian sendiri merasakannya. Jikapun di 3 hari ke depan ada sebuah informasi yang sudah saya berikan dan ada sebuah mungkin reaksi-reaksi, nah itu jelas dari leluhur kalian yang sedang membantu kalian. Jadi kalian tidak usah bingung apakah saya punya leluhur atau tidak. Nah, ya tinggal apa ketika kalian mendengarkan informasi ini ya tinggal dicocokkan aja nanti 3 hari ke depan. Kalian mengalami kesulitan apa, ya, terus mengambil sebuah keputusan dan itu tepat kalian berhasil, ya itu berarti kalian sudah mempunyai leluhur. Nah gitu loh, kalau kalian masih bingung saya mempunyai leluhur atau tidak, nah gitu loh seperti yang barusan saya jelaskan. Sama ketika rezeki kalian seret ya, apalagi mungkin sering gagal, jarang di ACC ataupun deal-deal itu gagal apapun itu, terus terus apa tiba-tiba menemukan sebuah kerezekian gitu loh, mendapatkan sebuah keuangan. Nah itu berarti ingat, berarti kalian terbantukan leluhur, artinya kalian juga punya leluhur di situ. Nah sama
seperti yang digambarkan di kartu terakhir, kartu death. Ketika kalian meyakini orang yang menyakiti kalian itu muncul dalam mimpi, artinya orang itu jelas sudah dihajar sama leluhur kalian. Ataupun mungkin kalian mendengar ya, entah dari teman, entah dari tetangga, bahwa misalkan ada seseorang yang sakit dan kalian tahu bahwa itu yang memang mengerjain kalian. Nah, berarti orang itu yang sedang dihajar oleh leluhur kalian, dipatahkan oleh leluhur kalian. Jadi sekali lagi, jangan bingung apakah saya punya leluhur atau tidak, ya cukup difahami apa yang sudah saya sampaikan, berarti kalian sudah mempunyai, secara nggak langsung berarti kalian sudah mempunyai leluhur ataupun hodam pendamping leluhur. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya minta maaf saya tidak bisa berlama-lama karena energi saya menurun ya di sini. Itu tadi banyak yang semakin hari semakin banyak yang ingin dibuka aura, ya, pesan media, dan itu kan perlu saya tirakati, perlu saya ritualkan. Jadi energi saya agak menurun total ya di sini ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi ini semua bersifat general reading ya. Jadi bisa dikatakan next ya. Jadikan sebagai semangat ataupun motivasi ketika ada pembacaan yang baik, syukuri, aminkan, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri tidak mau merubahnya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.